Karena alhamdulillah kami ditunjuk sebagai sekolah religius setingkat SMK di Trenggalek. Kami kerjasama dengan pihak Kodim, di mana kami lakukan itu hampir setiap semester, itu anak kelas 2 dan kelas 3, kita lakukan pembinaan kebugaran dengan Kodim. Setiap siswa di tahun depan, tahun 2026, wajib satu anak satu karya kreatif. Dan kami siap, karena kami vokasi. Terima kasih, selamat pagi, salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK 2 Trenggalek luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Saya Hanafi. Hari ini kami Kepala Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Trenggalek. Terhitung mulai tanggal, saya masuk ke sini tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi hampir 1 tahun 6 bulanan lah di sini. Kami masuk di sini tahun 2019. Fokus kami adalah sekolah SMK sebagai vokasi. Apa yang kami lakukan pertama di sini adalah bagaimana budaya industri ada di sini. Satu, menyangkut sarananya. Sarannya harus standar dan signifikan dengan industri. Yang kedua adalah mindsetnya guru. Mindset guru ini harus mindset sebagai seorang entrepreneur, seorang pengusaha, seorang yang menyiapkan menjadi instruktur kepada anaknya, lulusannya menjadi lulusan yang benar-benar siap untuk bekerja. Yang ketiga adalah tentang anak-anaknya, siswanya. Siswa ini adalah produk jasa, produk entrepreneurship jiwanya, yang nanti budayanya yang dibentuk, berarti soft skillnya, di otak kanannya, itu adalah berbudaya industri. Itu yang harus kami tekankan pada saat saya masuk. Saya melakukan observasi tahun 19 Februari tahun 2025. Disinilah kami menemukan assessment. Apa yang harus saya lakukan pertama di sini? Saya melihat dari kasat mata kelihatan. Saya lihat unsur kekuatannya di mana, unsur kelemahan di mana, apa yang saya lakukan. Akhirnya saya melakukan rencana aksi secara sederhana. Bagaimana sekolah ini kita siapkan sebagai sekolah yang benar-benar vokasi, yang signifikan dengan kebutuhan industri. Industri pasar, kita adalah kompetitor pemenang di situ. Maka disitulah saya melakukan hal-hal apa yang kasat mata lakukan. Yaitu satu, bagaimana sekolah ini nyaman, elegan, bersih, rapi, tertata, dan keren. Karena tempatnya SMK 2 adalah di kota. Di jantung kotanya, dekat alun-alun, dekat pasar Pon sebagai pusat industri, berarti pusat keramaian, pusat yang menjadi hilir mudiknya para pelaku pasar di ekonomi. Maka bagaimana sekolah yang ada di pusat kota ini menjadi sekolah yang semi industri, yang bersifat elitis bahasanya. Elitis dari sisi penampilan. Bagaimana sekolah ini kelihatan borju dari sisi penampilan untuk supaya industri melirik kepada kita, melirik kepada SMK 2 yang sudah punya potensial. Satu, kita kemenangan adalah di posisi di pusat kota, pusat perekonomian. Ini harus kita pasang. Sehingga pada saat anak datang, gimana yang kita lakukan dengan penampilan anak, penampilan sekolah, mungkin lingkungannya, mungkin masuknya gimana. Jadi yang saya lakukan pertama, standar pelayanan sarana yang harus tadi keren, rapi, elegan, bersih, tertata, dan kesannya metropolis. Yang berikutnya dari sisi visi, kami melakukan setiap saat, ini budaya yang kami lakukan. Saya mengelola SMK itu harus vokasi. Kita tidak bisa cuma mengedepankan suatu pembelajaran. Tapi apa yang kita kedepankan? Kita harus menggandeng industri sebenarnya. Yang kami lakukan apa? Setiap hampir 1,5 bulan kami mengundang industri melakukan paparan dengan pihak orang tua.
setiap 1,5 bulan bahwa peluang kerja ada di sini. Budaya kerja, soft skill yang dibentuk di sekolah oleh orang tua adalah seperti ini. Itu yang dibutuhkan, dan itu setiap 1,5 bulan rutin. Jadi nanti ke depan ini kita juga akan melakukan testimoni tentang lulusan yang sudah sukses menjadi entrepreneurship. Itu sebagai trigger, sebagai influence terhadap adik-adiknya. Bahkan yang menjadi karyawan, yang sudah menjadi top leader, itu kita datangkan berpresentasi di hadapan orang tua untuk menguatkan optimisme bahwa SMK 2 lulusannya benar-benar luar biasa, siap untuk bertarung, siap dengan soft skill yang hebat untuk memenangkan kompetisi di dunia industri. Maka di semua lini, jadi dalam hal pembangunan suatu karakter, sebuah anak, calon generasi yang nanti adalah sebagai yang sangat potensial dalam merengkuh pangsa pasar pemenang kompetitor di era piramida terbalik, di mana kita kemenangan di bonus demografi. Disinilah kami punya, bukan obsesi ini, tujuan, bukan cuma visi, penjabaran daripada misinya. Tujuan pasti dalam jangka 1 tahun apa yang kami lakukan. Salah satunya kita akan mengapresiasi dan memberikan wadah semua minat yang ada di sini, minat karyanya. Ini adalah program kami, sehingga kemarin kita juga tampil setiap tahun difasilitasi oleh Dinas Pariwisata untuk mengeksplorasi, setelah dieksplorasi di sekolah, mengeksplorasi apa bakat yang non kejuruan, seninya, terus olahraganya. Bahkan seni kami itu kemarin tampil di gelar Pawaransa itu pertama kali di alun-alun Trenggalek. Itu difasilitasi oleh pariwisata, Dinas Pariwisata, dan tahun ini akan tampil lagi khusus SMK 2. Dia akan eksplorasi apa? Mulai bakatnya anak-anak dengan standar dalam tanda kutip tampilan yang standar kelasnya sudah metropolis. Jadi layak untuk ditampilkan. Bisa dicek di YouTube kami yang kemarin ditayangkan oleh pihak-pihak dari mungkin media sosial yang lain gitu. Salah satu gelar Pawaransa. Tadi yang pertama di sarana budayanya, budaya bersih rapi. Pertama kali kami di sini salah satunya adalah memindahkan suatu wahana, satu tempat sarana. Bagaimana sekolah ini bersih rapi, maka kami melakukan yang namanya memindah musola dengan mengedepankan musola yang rapi, bersih, untuk supaya anak berkegiatan dengan baik dan rutin. Budaya bersih ada itu. Kami membentuk musola baru namanya Insan Cendikia yang di depan lagi. Itu dulu kita pindahkan, itu baru pertama. Dan situlah ada rutinitas kami untuk melakukan sholat berjamaah, tartilnya, pembiasaan jamaah bersama dengan musola kami. Mengapa kami tidak masjid? Karena sebelahnya ada masjid. Kita harus toleran. Jadi sebelahnya ada masjid besar yang kita harus merayakan masjid sebelah. Tidak bisa kita membentuk itu. Jadi kami lakukan, dan kegiatan rutin hampir setiap minggu ada, mulai dari khataman, mulai dari tartilnya, mulai dari sholat berjamaahnya. Karena alhamdulillah kami ditunjuk sebagai sekolah religius setingkat SMK di Trenggalek. Jadi kami kemarin satu-satunya SMK yang mendapatkan sebagai duta SMK religius. Itu. Kami mungkin punya strategi lagi di samping tadi dengan orang tua. Dalam hal dengan industri, kami memang fokusnya dua kok. Standar sarana berarti pelayanan. Pelayanan itu standar industri. Yang kedua, lulusannya harus laku industri. Maka apa? Kita datangkan sebanyak-banyaknya industri. Pola kami sangat beda dengan yang lain. Satu, job fair setiap tahun kita adakan. Ini mungkin tahun ketiga. Biarpun saya 1,5 tahun sudah mau yang ketiga. Mungkin satu-satunya diadakan job fair di sekolah adalah di SMK 2 Trenggalek. Nah, job fair kita sandingkan dengan orang tua waktu melakukan perpisahan atau purnawiyata. Disitulah orang tua tahu bahwa didukung orang tua. Di situ kita melakukan bukan cuma pameran job fair, tapi di situ sudah ada lowongan. Kemarin ada 46, sekitar 50 lah, 50 industri
yang ikut job fair di sini yang tahun barusan. Tahun ini, tahun depan ini di 2026 mungkin waktu itu juga akan ada kelebihan tentang. Dan untuk target kemarin kita sudah ada target setiap jurusan. Ini target kita. Jadi nanti kita jabarkan di tujuan. Setiap jurusan wajib tahun ini menggandeng satu industri besar. Berarti ada 7 industri besar dalam tahun ini yang harus kita gandeng. Contohnya kita sudah merapat ke Inka, kita sudah mendapat ke Indomaret. Indomaret itu tempat rekrutmen satu-satunya di Tulungagung, Trenggalek, bahkan di Blitar adalah di SMK 2 Trenggalek. Jadi rekrutmennya di sini. Nanti kasih fit apa itu spill di kegiatan yang kemarin gitu. Itu contoh kecil aja, belum yang lain. Nah, saya itu diuntungkan. Di sekolah ini sudah ada potensial. Saya tadi masuk pertama kan bahwa ada potensial. Saya membaca dengan kasat mata tanpa pakai suatu asesmen yang sangat komprehensif. Tidak detail, tapi saya melihat kasat mata. Kebiasaan saya melihat kasat mata. Apa? Ternyata sekolah ini sudah ada wakil manajemen mutu, sudah standar ISO yang sudah jalan. Ini kan tinggal kami rengkuh. Nah, dari sini kami bisa mengukur satu, kepuasan pelanggan. Kemarin alhamdulillah ada datanya dari orang tua itu hampir 540 berapa saya lupa. Itu dilakukan survei pelanggan kepada masyarakat. Ternyata dari survei kemarin dikatakan sangat puas dengan pelayanan di SMK 2. Ada buktinya, nanti ada justru yang paling mengkritiki dari anak-anak. Ini adalah suatu introspeksi dan follow up kami. Karena dia tahu sendiri, memang masyarakat mengatakan bahwa SMK 2 sekarang sudah sangat baik, sangat luar biasa. Dari hasil survei ini ya, bukan surveinya ada, nanti persentase ada, tak tunjukkan nanti jansut. Yang kedua, kalau dari dalam, dari anak-anak, ini surveinya satu yang harus dibenahi, satu standar kebersihannya. Sehingga tadi kita adakan itu standar sama penunjang kebersihan. Yang ini memang jadi target kami di awalnya. Ini berarti kan apa? Ini bukan sesuatu yang menurut saya itu adalah sesuatu negatif. Ini positif. Anak sudah peduli bahwa dia sudah dengan cara kami punya lingkungan, punya circle yang bersih, itu senang. Berarti dia menuntut lebih. Berarti bagi kami apa? Ini adalah suatu trigger sebagai tonggak. Nanti kita menaikkan standar kebersihan standar dengan industri. Tolak ukur kami indikator suatu kepuasan pelanggan adalah satu, dari peminat siswa yang baru masuk. Kemarin contoh di jurusan teknik pengelasan, ini ternyata sudah ada overload, hampir 3 kelas, itu tidak diterima. Yang kedua, TKP kita tambah 1 jurusan, teknik konstruksi, biasanya kurang pagu, kurang siswa. Ternyata kemarin hampir 2 rombel itu tidak tertampung. Ini contoh di mana kita ngambil 2 indikasi aja dari jurusan 2 itu aja. Di pengelasan sama belum yang lain. Kalau DBB memang sudah lama. Kita melihat yang 2 itu. Jurusan dari TP sama dari TKP yang dulu ada KGSP, itu konstruksi. Itu yang biasanya agak sedikit ini naik, sehingga Pak Kajurnya ngomong, "Pak, ini apakah kita tidak mengusulkan?" Nggak usah, kita itu aja. Jadi menolak banyak. Padahal tahun kemarin saya awal di sini ini peminatnya dari jumlah peminat itu berkurang, dari sisi pagunya belum terpenuhi. Hari ini naik. Yang kedua indikasi dari peminat ini kenaikan nilai ya. Di grade-nya itu kalau dulu di bawah 80, sekarang grade-nya lebih dari 80. Jadi di akademik, nilai akademik yang diterima di SMK 2 kemarin sudah mendekati angka 82. Yang dulu sekitaran 78, 79. Berarti kan ada naik signifikan nilai akademik secara kumulatif dalam hal pengukuran di akademiknya. Ini tolak ukur indikator kami. Tapi ini jangan dipikir kepuasan. Berarti otomatis kan ada tuntutan masyarakat terhadap kualitasnya SMK 2. Bukan sesuatu yang menjadi kepuasan. Jadi kita harus move on terus. Yang ini harus kita lakukan. Maka kami melakukan hal-hal satu, pemenuhan standar dunia masih banyak yang belum ada. Infrastrukturnya belum lengkap sesuai, bukan impian ya. Kami sudah melanglang di industri banyak. Kebetulan kami sudah mengelola sekolah yang standar revitalisasi, standar Center of Excellence, di mana
standar sarana yang ada adalah standar yang ada di industri. Contoh bangku, contoh ruangan. Ruangan harus berasa industri. Ruangan harus berasa RPS karena SMK, bukan sekolah umum. Nah, inilah yang harus kita lakukan dan hari ini sedikit-sedikit sudah kita lakukan sebagian. Dan tahun depan ini sudah menjadi target kami, kita memburu revitalisasi SMK untuk SMK 2 Trenggalek dalam menguatkan pemenuhan standar sarana. Standar benar-benar di mana ruangannya dulu. Ruangannya berasa RPS, ruangannya berasa di industri. Bukan terasa kelas, tapi kelas yang berasa industri. Kelas yang berasa RPS, ruang praktek siswa. Karena ini pembiasaan itu. Kami sudah mengajukan itu, mohon doanya semoga di 2026 program revitalisasi bisa kita rempuh. Yang kedua, kita juga mendapatkan suatu kemungkinan ini menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi saya. Dari SDM juga support tentang PLTS, yaitu tenaga surya. Kemarin alhamdulillah kita sudah dilakukan survei lapangan dan kita layak itu untuk mendapatkan tempatnya ada di Sepilut yang belakang. Apa? Ini casing, ada 3 manfaat. 1, casing industrinya ada. Yang kedua, kesan kerennya ada. Yang ketiga, kita tunjukkan apa? Efisiensi tentang penggunaan listrik. Kami didukung oleh SDM yang kemarin sudah. Semoga nanti tetap realisasi tahun 2026. Kemarin sudah di drone, sudah diperiksa, tim dari sudah visitasi ke sini. Ternyata yang layak adalah di Sepilut yang kemarin saya lakukan. Contoh Sepilut. Sepilut itu adalah infrastruktur yang kami lakukan untuk menguatkan bahwa ini dulu ada, jangan dihilangkan. Tapi di situ menjadi suatu pusat, karena ada sejarahnya juga. Pusat di mana kita nanti akan ada inspirasi, ada inovasi, ada insting baru yang buminya Sumber Gedong nanti bisa menyidomuktikan SMK 2 Trenggalek. Karena apa? Lokasinya di Sumber Gedong, bangunan harus kuat. Ini filsafat saya ya. Ini Sumber Gedong, yang kedua Sidomukti, membuktikan semua lulusannya untuk benar-benar menyejahterakan lingkungan di Trenggalek supaya ekonominya, kesejahteraannya keluarganya meroket seperti semboyannya Trenggalek. Ini tugas kami yang kita lakukan ya, Mas. Satu lagi, alhamdulillah kita mendapatkan, nah ini kita itu bersyukur. Kita kerjasama dengan Kodim. Apa? Saya masuk sini saya adakan dalam tanda kutip strip namanya kesamaptaan, kebugaran anak sebenarnya yang benar, belum kesamaptaan penuh. Kami kerjasama dengan pihak Kodim, di mana kami lakukan itu hampir setiap semester itu anak kelas 2 dan kelas 3 kita lakukan pembinaan kebugaran dengan Kodim. Karena apa? Kebutuhan industri harus bugar, badan harus bugar, harus sehat. Itu adalah aset karena dia kendaraan industri. Maka kita lakukan, akhirnya kita diperhatikan. Apa? Makan bergizi gratis. SMK 2 pertama kali sekolah besar yang mendapatkan. Ini sudah hampir 2 bulan yang diterimakan. Sekolah besar pertama. Jadi yang lain belum, kita sudah. Disitulah kita berinovasi, berimprovisasi. Apa yang dilakukan dengan makan? Makan itu ada pembiasaan. Maka yang kita lakukan, kita bentuk Pokja. Namanya Pokja Distribusi MBG. Di situ apa yang dilakukan? Budaya industri. Budaya industri apa? Ada 4. 1, rajin. Berarti saat dilakukan apa yang menjadi tugasnya? Resik, rapi. Resik dan rapi adalah merapikan lingkungannya pada saat dan sesudah itu harus sama bersih dan rapi. Setelah makan gimana? Sebelum makan gimana? Ada budaya resiknya, ada budaya rapinya, dan rajin dilakukan setiap saat. Lingkungannya. Yang keempat adalah efisien efektif waktu. Jadi tidak ada kata di mana disiplin tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi, bekerja tanpa diperintah. Sehingga kita bentuk ada 17 guru dan karyawan yang sini mendampingi tentang MBG menjadi Pokja. Sebenarnya bukan Pokja pendistribusian, tapi Pokja untuk membiasakan budaya industri. Bagaimana setelah makan dia nanti bersih, rapi, cepat, dan dilakukan rajin setiap saat, setiap hari.
kita bentuk Pokja. Jadi yang kami ambil adalah substansi yang paling penting itu adalah budayanya dalam tadi kebiasaan. Ini adalah menyangkut industri. Pada saat dilakukan terus-menerus di dalam kegiatan kami setiap hari, maka anak akan terbiasa dengan polanya. Pola apa? Pola yang dilakukan setiap hari selama sekian tahun di sini pasti akan terbawa pada saat nanti dilakukan assessment, dilakukan suatu rekrutmen dari industri. Dia akan tahu pada saat dia menggunakan manfaat. Ini kami dampingi dengan Pokja baru, yaitu Pokja Distribusi MBG Budaya Industri. Alhamdulillah kami ini juga sudah ISO, kami melakukan tinjauan visi misi. Saya masuk akhirnya ada tinjauan visi misi. Visi kami ada perubahan di sekitar 1 bulan yang lalu. Di situ ada visi baru, ada misi baru, dan ada tujuan baru. Ini harus dilakukan. Visi kami sudah berubah. Bisa dicek sebelumnya. Sekarang visinya berbunyi, terwujudnya generasi yang berkarakter. Titik, koma, berbudaya industri. Lagi, siap berkarya. Penerjemahan karakter adalah ada 8 dimensi yang harus dilakukan. Mulai keluargaannya, kesehatannya, tentang kebugarannya, terus tentang kolaborasinya, tentang komunikasinya, dan lain-lain. Dan ini penekanan karena sekolah vokasi, penguatan di vokasi apa? Berbudaya industri. Budaya industri apa? Fighting, kerjasama, kerja keras, berinisiatif, berani melakukan fighting terhadap suatu tantangan. Tidak ada kata menyerah. Kita harus berimprovisasi dengan sesuatu yang baru, bahwa tidak ada yang namanya ancaman, tidak ada yang namanya gangguan, yang adalah dinamis untuk berimprovisasi, untuk berkolaborasi. Semua adalah suatu nikmat untuk melakukan inovasi baru, menjadi kompetitor baru, peluang baru. Yang berikutnya, siap berkarya. Siap berkarya dalam apa? Kita mewujudkan karya dalam wujud satu. Kita punya TEVA, Tissing Factory. Itu memproduksi suatu bahan yang nanti bisa dijual ke pasar. Dan ini sudah kita lakukan. Di depan ada 7 produk atau 7 TEVA yang kita kedepankan. Jadi kita pintu masuk ada vinil-vinil ataupun ada flyer yang kita pasang setiap hari di depan pintu masuk. Itu adalah TEVA yang kita lakukan, berkarya. Yang kedua, memberikan karya inovatif kepada orang masyarakat di sekitar dalam wujudnya. Satu, berbakti kepada masyarakat dalam wujud menjadi pendamping di desa dalam hal satu. Mungkin perlu instruktur, perlu pendampingan dari pihak arsitektur sini. Kita siap. Tuh. Yang berikutnya, dari visi misi yang tadi ada 1, berkarakter, berbudaya industri, dan siap berkarya. Itu ada penerjemahan capaian, bukan harapan lagi ini capaian tahun depan. Mau tidak mau kita menyampaikan itu. Ada 10 capaian. Saya tak nyepil aja yang sedikit, nanti terlalu banyak yang disampaikan, nanti saya bacakan. Bahwa capaian kami dalam tahun depan 85% 1 tahun setelah anak lulus ini adalah berwirausaha, bekerja, dan melanjutkan bagi yang melanjutkan. Jadi 85% tahun depan target kami harus terpenuhi 85. Yang kedua, targetnya kita harus menggandeng industri besar tahun depan minimal 1 industri besar yang digandeng oleh setiap 1 jurusan. Berarti ada 7 industri besar yang digandeng tahun depan untuk menambah industri yang kemarin. Itu salah satu fokus kami. Jadi tujuan kami itu kami menghasilkan 1 karya inovatif dan kreatif setiap siswa di tahun depan, tahun 2026. Wajib 1 anak 1 karya kreatif. Dan kami siap karena kami vokasi. Yang kedua, kita melakukan proyek sosial dengan keterlibatan minimal 50% warga sekolah setiap tahun. 50% warga sekolah setiap tahun ajaran. Ini kita siapkan untuk tadi. Yang kedua, program budaya sehat, bersih, lingkungan, dan rapi
setiap minggu sekali. Setiap minggu lagi. Contohnya hari ini tadi menghasilkan, berikutnya menghasilkan produk barang atau jasa dalam tahun depan itu minimal 50% dari siswa untuk laku dijual di industri, sehingga kita siapkan TEVA. Sebenarnya kita itu kadang serba inovatif aja, kita itu mengalir dengan alam. Saya itu, karena saya suka musik ya, ini cerita aja, ini sambil nyantai. Saya suka musik, saya itu punya musik mulai SD. Jadi saya itu suka musik yang aneh gitu. Jadi dulu menurutnya, sebenarnya tidak. Saya itu suka musik-musik yang improve, jadi yang sangat beda. Jadi contohnya ke progresif sama fusion, itu kan improvisasi. Nah, ternyata kami itu kadang dalam mengelola manajerial, ini berdasarkan itu, improve-nya muncul dari alam. Muncul dari alam. Nah, di lala kami ini, sekarang ini ada, dari Pak Menteri baru, Pak Abdul Mukti, ada program yang namanya pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam. Nah, saya juga tidak habis pikir, mengapa dengan pembelajaran mendalam ini, di situ tekankan, dalam pembelajaran mendalam, fokusnya adalah kepada siswa. Bagaimana proses pembentukan jati diri, karakter, soft skill, berpusat kepada siswa, dan bersifat kontekstual, real maksudnya. Bukan sesuatu yang cuma lip service, sesuatu yang jadi macan kertas, dan dilaksanakan kontekstual. Aksi, eksekusi, pusatnya kepada siapa? Siswa. Apa? Pelayanan siswa. Jadi yang visi kami tadi kan menciptakan generasi, bukan sekolah. Memang lulusan sekarang itu adalah linear dengan apa yang menjadi program dari Pak Menteri, namanya pembelajaran mendalam. Bagaimana pusatnya kepada siswa, guru sebagai instruktur, sebagai mentor, sebagai pendamping, sebagai pemberi saran kepada cara belajarnya siswa, dengan caranya, gennya, dengan DNA dia belajar. Akhirnya kita memberi pelayanan itu. Kalau dulu kan satuan pendidikan yang begini, sehingga bukan cuma infrastruktur, tapi adalah pembentukan lingkungan, pembentukan mindset yang bertumbuh daripada siswa. Itu.